Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, murah-murah rezekinya sekeluarga. Em, ya, Rasmus Højlund ini yang ingin gue bicarakan saat ini sebelum gue istirahat. Bagaimana pemain ini tampil luar biasa. Pemain berusia 21 tahun ini berhasil mencetak 5 gol bagi Manchester United di 5 pertandingan secara berurutan, termasuk juga 4 pertandingan Liga Inggris secara berurutan pula. Wow, ini menurut gue penampilan yang luar biasa dari Rasmus Højlund. Ini seperti juga menjawab keraguan akankah dia mampu mengulangi apa yang dilakukan di Champions League. Dia mencetak 5 gol kalau tidak salah di Champions League. Erik ten Hag ini sering mengulang-ulang ketika Rasmus Højlund belum bisa mencetak gol di Premier League. Erik ten Hag seperti kayak memberikan keyakinan kalau ini hanya tinggal waktu saja. Erik ten Hag tentu saja memonitor Rasmus Højlund dengan secara dekat dan juga detail, karena kebanyakan fans hanya melihat tentu saja di atas lapangan di pertandingan, tapi Erik ten Hag mengawasi betul ya, bukan hanya di Carrington tapi juga lebih dari itu, dan dia sangat yakin dan teryakinkan dari apa yang dilihat dari Rasmus Højlund ini bahwa gol itu akan datang di Premier League. Dan ya, Rasmus Højlund menurut gue tampil luar biasa di 5 pertandingan terakhir, termasuk 4 di Premier League, berhasil mencetak gol secara berurutan. Akankah tren ini terus berlanjut? Ada peluang untuk hal tersebut, melihat ya dia sedang performanya sedang on fire, Rasmus Højlund. Dan biasanya atlet ketika performanya sedang on fire ini ada banyak hal yang lebih bagus gitu loh yang terjadi di atas lapangan, selain teknis maupun juga non teknis. Ini penting juga non teknis. Dan ingin gue singgung juga terkait dengan sisi non teknis ini, luar biasa Rasmus Højlund. Ketika dia datang dari Atalanta dengan harga berapa? 85 juta dan belum bisa mencetak gol sama sekali di Manchester United, banyak sekali kritikan yang dialamatkan kepada Rasmus Højlund. Media Inggris tentu saja media yang galak ya terhadap mengkritik pemain, terutama pemain Manchester United salah satunya. Fans pun juga banyak mulai meragukan apakah dia pembelian yang tepat, apakah betul dia ini bertalenta. Tapi dia membuktikan kalau mentalnya bagus menurut gue. Kenapa? Dalam situasi tersebut mental sangat berperan. Karakter dalam pemain itu sendiri juga sangat berperan. Akankah dia justru down, terbebani, atau justru akan menjadi motivasi? Yang ada, kalau gue lihat Rasmus Højlund fokus betul kepada performanya, kepada apa yang harus dia lakukan, termasuk juga support apa yang dibutuhkan dari pemain-pemain lain. Erik ten Hag juga melihat hal tersebut dengan perubahan gaya permainan dari tengah maupun dari sayap. Manchester United yang sekarang lebih banyak memberikan distribusi bola kepada Rasmus Højlund. Itu saja? Tentu saja tidak. Karena ketika bola distribusi itu banyak diberikan kepada Rasmus Højlund juga harus membuktikan kalau dia punya kapasitas, dia capable untuk mencetak gol. Kalau tidak, kepercayaan dari rekan-rekannya ini akan turun ataupun luntur perlahan. Momentum tersebut ya, ketika pemain tengah ini terutama merubah gaya permainannya dengan lebih banyak memberikan umpan kepada Rasmus Højlund, dan Rasmus Højlund pun juga membuktikannya. Dia mampu mencetak gol. Memang ada banyak juga situasi-situasi di mana dia gagal memanfaatkan peluang, yang menurut gue wajar sebagai striker. Tapi jangan lupa, tugas striker utamanya itu adalah mencetak gol. Ketika dia diberikan kontribusi ataupun distribusi bola, dia harus bisa mencetak gol. Ketika dia ada kesempatan, dia harus maksimalkan. Ketika dia ada peluang yang sempit, dia harus bisa efisien. Penting, karena dalam pertandingan dinamikanya kadang tidak selalu tim itu menguasai dominan di pertandingan, termasuk juga melakukan banyak serangan. Kadang juga tim itu banyak bertahan, tapi tetap bisa mendapatkan kemenangan dengan bermain efisien. Dan disinilah fungsi dari pemain depan yang tajam menurut gue. Rasmus Højlund belum begitu teruji menurut gue ya di faktor tersebut. Ini menarik nanti ketika Manchester United harus menghadapi tim-tim besar, terutama tim-tim papan atas
Oke, menghadapi Aston Villa ya sudah dibuktikan, tapi ada ada pertandingan contoh ketika menghadapi Manchester City, ketika menghadapi Liverpool, ketika menghadapi Arsenal nanti, ya kan, atau bahkan juga menghadapi ya katakanlah Chelsea, itu juga bisa. Bagaimana juga tim yang mungkin punya potensi untuk bangkit, dan banyak lagi menurut gua kesempatan, mungkin juga di FA Cup, ya kan, sistem turnamen. Ini juga penting bagi Rasmus Højlund untuk tetap konsisten. Di sisi lain, tim kepelatihan Erik ten Hag juga harus memperhatikan, hey, Rasmus Højlund ini masih 22 tahun. Akankah dia digeber? Bagaimana detail-detail ataupun juga situasi, rencana planning apa untuk jangka menengah, untuk jangka panjang. Karena ini akan sangat berpengaruh. Menit bermainnya akan seperti apa. Manchester United di sisi lain tidak bisa mendatangkan pemain baru di musim dingin kemarin. Praktis hanya Rasmus Højlund yang memang berada di posisinya dengan status pemain senior dalam tanda kutip, karena memang dia pemain di tim utama, ya kan. Ini juga harus diperhatikan. Saat ini yes, dia gacor, dia bagus. Manchester United jadwalnya tidak terlalu ketat, tapi intensitas pertandingan itu juga tinggi. Dan ada beberapa pertandingan seperti ketika menghadapi Aston Villa, salah satu alasan kenapa diganti Rasmus Højlund adalah karena memang Erik ten Hag melihat ada kelelahan, ya kan, dari Rasmus Højlund, sehingga dia diganti dengan pemain yang lebih fresh. Dan ini bisa saja terulang di pertandingan-pertandingan lain. Gua secara ringan amatiran tentu saja berharap dia bisa lebih berkembang lagi. Rasmus Højlund berkembang ini salah satu caranya adalah dengan memberikan dia menit bermain yang reguler. Tapi apakah regulernya berarti harus menit bermain yang banyak? Itu sebenarnya yang tidak gue harapkan sih. Artinya oke, mungkin di menit ke-80 dia bisa diganti pemain lain, ya kan, sehingga ya dia situasi fisiknya ini lebih terjaga. Di samping tentu saja menghindari ya menghadapi kesulitan ataupun masalah fisik di jangka menengah maupun jangka panjang. Juga untuk jangka pendek nih, terhindar dari cedera. Karena kalau dia cedera ya Manchester United tidak punya ya pemain yang asli gitu. Posisi di striker ya, ujung tombak. Praktis ya Anthony Martial cedera kan ya, masih ada operasi, dan juga performanya nggak konsisten, nggak bagus. Pemain-pemain lain menurut gue bukan posisi aslinya. Rashford menurut gue mendingan dia di kiri walaupun belum secara konsisten juga. Amad Diallo pun juga demikian menurut gue. Jadi bagaimana tumpuan kepada seorang Rasmus Højlund ini sangat besar sekali. Di sisi lain gue juga menilai dia bisa menjawab ya perlahan beban untuk mencetak gol yang sempat gue ragukan juga. Dia bisa menjadi tumpuan nih, paling tidak sampai dengan sejauh ini. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dengan positif. Penting juga dia untuk konsisten sih menurut gue, Rasmus Højlund, karena dia masih muda, dia masa depannya masih panjang ya di karir sepak bolanya, dan khususnya untuk Manchester United. Dan peran dari pelatih, manajer dalam hal ini sangat-sangat penting sekali, karena dia tidak hanya untuk satu pertandingan ke pertandingan yang lain, tapi proyeksi paling tidak musim depan dia akan seperti apa, musim depannya lagi, karena bisa sangat berkaitan sekali sih menurut gue. Dan ini harus diatur. Kesimpulannya, Rasmus Højlund penampilannya sedang on fire nih ya, mencetak gol di 5 pertandingan beruntun, tapi tetap harus diperhatikan nih porsi bermainnya dan juga rencana terhadap dirinya ya, dari Manchester United, dari klub, terutama khususnya dari manajer, untuk musim-musim selanjutnya ini akan seperti apa. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.